Balik lagi di Julian Educraft ya. Sekarang saya mau ngelanjutin eh, pembahasan penyelesaian Rubik ya. Rubiknya ini kita akan coba selesaikan. Pertama, sebelum kita mulai menyelesaikan, di vlog sebelumnya saya udah bilang akan ada 7 step penyelesaian dari Rubik ini ya. Nah, ada 7 step. Stepnya akan banyak sekali, tapi singkat-singkat. Yang mesti kalian tahu adalah untuk mengerjakan Rubik ini, pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus menggunakan satu orientasi patokan warna agar bisa ini selesai. Ya, biasanya para speed cuber atau para cuber itu menyelesaikan Rubik's-nya ini pakai orientasi warna putih kuning biasanya ya, atau mungkin ada yang pakai hitam putih gitu ya. Banyak beberapa orientasi warna tadi yang saya bilang gitu ya. Kombinasi warnanya nggak mesti putih kuning merah biru orange hijau, tapi ada beberapa orientasi warna lagi yang memang dikeluarkan tergantung mereknya gitu ya. Nah, ada yang mesti kalian pahami bahwa semua perputaran nanti akan ada rumusnya gitu ya. Dan ketika sudah menggunakan rumus, orientasi warna tidak boleh berubah. Misalnya kayak gini, oh putih selalu di bawah, harus taruhnya di bawah terus gitu ya. Kuningnya pasti di atas ya, iyalah ya, putih di bawah pasti kuning di atas karena dia selalu berlawanan arah gitu ya. Terus ada lagi yang mesti diperhatikan, ada beberapa notasi-notasi ya, atau kalau kayak kita bilang simbol-simbol rumus lah ya. Kayak misalnya kan luas itu rumusnya L besar ya, simbolnya L besar ya. Terus panjang biasanya P kali L-nya itu lebar ya, L kecil ya. Nah, ini sama, ada rumus-rumusnya, ada simbol-simbolnya yang biasa digunain ya. Pertama, ada yang namanya U. U itu up artinya ya. U itu up itu artinya atas. Nah, atas mana ya? Jadi kalau misal orientasinya yang tadi kita pakai bawah putih, maka atas tuh yang kuning. Nah, jadi ini nih ya. Nah, ini yang saya putar nih, ini up namanya ya kan. Jadi kalau misal ada rumus up, maka perputarannya harus searah dengan jarum jam, berarti ke arah kanan ya. Jadi kalau U gitu ya, U itu artinya berputar ke arah kanan satu kali. Satu kali itu kayak gimana? Sampai dia kembali ke bentuk semula gitu ya. Ini kan udah beda warna nih, tapi dia udah ke bentuk semula lagi kan. Nah, itu artinya baru U-nya, U aja itu artinya satu kali putaran searah jarum jam yang atas. U itu atas ya. Jadi nah kayak gini. Nah ya, jadi merahnya udah pindah ke arah sana gitu ya, searah jarum jam, ingat ya. Terus kalau down, D itu yang bawah ya, down. Oke. Nah, terus orientasinya harus searah dengan jarum jam. Kenapa? Iya, tetap searah. Nah, anggapnya gini, saya suka bilangnya selalu searah ya. Jadi kalau misalnya U-nya ke arah sana, kita lihat nih, kalau down-nya tetap ke sana kan. Nah, tapi dia berlawanan arah karena U sama down itu berlawanan. Maka kalau U-nya dia ke atas, ke arah kanan, maka ketika down itu ke arah yang di bawah, tapi bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kayak gini. Jadi kalau tadi yang U ini ke kanan berputarnya, ke kanan ya, ke kanan berputarnya. Nah, kalau yang down ini justru kebalik ke kiri. Nah, gitu ya, ke arah sana, ke arah sana. Oke, kiri. Jadi kalau misalnya begini, dilihatnya harusnya kan tadi merahnya di sebelah sini ya. Nah, ini harus berubah jadi ke kanan gitu ya, karena dia opposite gitu ya, berlawanan arah. Nah, sama juga ada yang namanya R. R itu right, kanan. Nih, kanan ya. Nah, kanan itu sama searah jarum jam, berarti ke arah sana. Nah, ketika left, L, kalau L itu left,
searah jarum jam juga, tapi dia unclockwise. Jadi dia berlawanan arah karena dia berlawanan dengan si right ya. Jadi kalau tadi right istilahnya diputarnya ke sana, ke depan gitu ya. Ini diputarnya ke dalam, ke belakang gitu ya. Terus ada nanti front, F. Nih bagian yang depan ini ya. Front itu cara muternya searah jarum jam. Begini berarti. Gitu ya. Tapi ketika dia ada yang namanya back atau ya front and back gitu ya. Back itu berarti dia putarnya bukan ke kanan tapi ke kiri. Nah, karena dia berlawanan arah gitu ya. Jadi gampangnya gini. U itu atas, R itu kanan, F itu depan ya. Itu muternya searah jarum jam ke sana. Kalau R dia ke depan gitu ya. Kalau F dia ke kanan. Oke. Gitu. Ya. Oke, gitu ya. Terus nanti ada yang namanya simbol aksen, ada aksennya. Jadi kalau U aksen, kalau U kan tadi muternya ke kanan ya. Kanan kan? Nah, kalau U aksen berarti dibalik ke kiri. Gitu ya. R itu tadi ke kanan berarti ke sana ya. R aksen berarti balik lagi. Dia ke kiri, gitu ya. F itu kan ke kanan. Nah, kalau misalnya F aksen berarti dia muternya ke kiri. Tapi kebalikan sama si L. Tadi kan L, kalau L aja malah begini ya. Searah jarum jam juga ya. Nah, tapi kalau misalnya dia L aksen berlawanan, dia ke sana. Terus kalau D juga begitu. Tadi D, kalau dia D aja dia begini ya. Kalau D aja dia muternya ke sana. Tapi kalau D aksen diputar balik lagi. Oke. Kalau B juga. B kan tadi kalau misalnya B biasanya begini ya, ke arah kiri ya. Berarti kalau B aksen ke arah kanan. Gitu. Oke. Itu simbol-simbolnya dulu ya. Yang biasanya saya pakai cuman F, U, R, L sama B. Jarang saya pakai D karena D biasanya rumusnya agak-agak ribet gitu ya. Oke. Itu untuk notasinya. Oke. Sekian dulu. Nanti baru akan ada pembahasan lanjutan untuk mulai kita membahas teknik penyelesaiannya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini biar orang makin banyak lagi yang bisa ngerjain ini. Oke, terima kasih.